Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita lagi-lagi akan membahas prediksi soal SNBT 2024 untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Ya, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama kita ya. Kalau kalian ingat, ini adalah soal latihan di video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas frasa jumlah besar yang terdapat pada kalimat 5 teks di atas memiliki kesamaan makna dengan frasa. Ayo, apa jawaban kalian kemarin? Ya, sekarang kita akan bahas bareng-bareng nih ya. Frasa jumlah besar, seperti biasa kalau ingin mengetahui kesamaan makna atau kesamaan pola makna dalam sebuah frasa, kalian bisa mengerjakannya dengan mengidentifikasi dulu ya struktur atau penyusun dari frasa tersebut. Jumlah jelas nomina ya, besar ya adjektif ya, berarti jumlah besar itu adalah suatu frasa yang berpola nomina adjektiva. Nah, sekarang kita akan mencari di antara A, B, C, D, E dengan pola yang sama. Kilatan terang. Yuk, kilatan itu nomina, terang itu adjektiva. Ya udah, dengan demikian jawaban kita yang tepat adalah yang A. Nah, coba kamu identifikasi ya. B, C, D, E itu kira-kira apa polanya sehingga dia tidak memiliki kesamaan makna dengan jumlah besar. Oke? Ya, lanjut ke soal yang berikutnya, teori string. Oke, kita baca aja, ini dia pengen apa sih soalnya. Jika ingin dipisahkan menjadi dua paragraf berbeda, pemisahan yang tepat untuk satu paragraf di atas. Oke, coba kita baca dari yang satu. Teori string adalah sebuah kerangka kerja konseptual dalam fisika teoritis yang berusaha untuk mengintegrasikan fisika partikel dan gravitasi dalam satu teori yang kohesif. Oke, teori ini mengajukan bahwa dasar dari semua partikel teori ini, berarti dia masih merujuk kepada teori string ya, yang sebelumnya sudah sempat disinggung di kalimat yang satu, artinya ini nggak boleh terpisah kalau pengen diurai menjadi dua paragraf ya. Dasar dari semua partikel subatom adalah benang energi yang sangat kecil yang disebut dengan string. Konsep ini berarti masih mengacu pada kalimat sebelumnya, nggak boleh dia tiba-tiba berada di paragraf selanjutnya gitu ya. Berbeda dari pendekatan konvensional yang menganggap partikel sebagai titik tanpa struktur internal. Teori string menjelaskan bahwa sifat dasar, ya dia bilang di kalimat 3 konsep ini berbeda dari pendekatan konvensional. Apa bedanya? Dijelaskan di kalimat yang keempat. Teori string menjelaskan bahwa sifat dasar menjelaskan bahwa sifat dasar dari partikel-partikel ini ditentukan oleh modus getaran dan string tersebut. Berarti nggak bisa dipisahkan ya, karena dia masih membahas hal-hal yang berkaitan satu sama lain ya. Berarti 1 sampai 4 itu nggak bisa dipisahkan. Yang kelima, berbagai macam partikel dan gaya fisika dianggap sebagai variasi dalam modus getaran dan string ini. Dan string ini berarti kan dia masih merujuk kepada kalimat sebelumnya sehingga menghasilkan kerangka kerja yang lebih kohesif dalam memahami fenomena-fenomena di alam semesta. Sampai kalimat 5. Coba kita baca kalimat 6 tadi yang sekarang ya. Salah satu konsep penting dalam teori string adalah adanya dimensi tambahan. Ini mulai membicarakan hal yang berbeda ya. Kalau tadi dari 1 sampai 5 dia saling berkaitan, teori ini, konsep ini dan sebagainya gitu kan, sampai pada kalimat 5 dia masih membahas mengenai apa itu teori string secara general. Kalau kalimat 6 masuk kepada apa ini dia? Masuk kepada salah satu konsep penting dalam teori string. Ini lebih spesifik ya. Konsep penting dalam teori string adalah adanya dimensi tambahan yang tersembunyi di luar 4 dimensi ruang waktu yang kita kenal. Teori string menyatakan bahwa terdapat lebih dari 3 dimensi. Artinya masih menjelaskan terkait dimensi yang sebelumnya dibahas di kalimat yang ke-6 ya. Yang melengkapi dimensi 3 ruang dan 1 dimensi waktu. Dimensi tambahan ini meskipun tidak teramati secara langsung, diyakini memiliki peran penting. Berarti masih berkaitan dengan dimensi-dimensi yang dijelaskan di kalimat 6. Artinya 6, 7,
7 dan 8 itu dia harus digabungkan menjadi paragraf yang berbeda dengan 1 sampai 5 tadi kan ya. 6 sampai 8 dia membahas mengenai konsep penting dalam teori string gitu kan. Apalagi yang ke-9, namun teori string juga masih dalam tahap pengembangan dan penuh tantangan. Oh, dengan begini aja kamu udah tahu nih ya. Untuk mengelompokkan dia menjadi 2 paragraf besar, kita bisa melakukannya dengan pengelompokan 1 sampai 5 dan 6 sampai 10. Yang C, karena 1 sampai 5 dia membahas mengenai apa itu secara general teori string, sementara yang 6 sampai 10 dia membahas mengenai spesifikasi terkait konsep penting dalam teori string gitu kan, dimensi-dimensi dalam teori string gitu ya. Nah, dan nomor 9 juga masih menyambung kepada teori string secara spesifik ya, apa itu masalah konsistensi di teori string, nah dan sebagainya. Berarti pengelompokan yang tepat adalah yang C. Oke. Berikutnya frasa yang tepat untuk melengkapi kalimat 10 teks di atas. Coba kita baca nih. Bla bla bla. Teori string tetap menjadi bidang penelitian. Oh, kita baca dulu nih. Kayaknya ada yang rumpang nih ya. Kalimat 9 dulu nih. Namun, oke, dia bernada pertentangan gitu ya. Namun teori string juga masih dalam tahap pengembangan dan penuh tantangan, termasuk masalah konsistensi matematis dan ketidakmampuan untuk diuji secara langsung melalui eksperimen. Oke, dia menjelaskan bahwasanya teori string itu masih dalam tahap pengembangan ya, dan masih ada masalah di apa? Di konsistensi matematisnya dan ketidakmampuannya untuk diuji secara langsung melalui eksperimen. Nah, itu ya. Bla bla bla. Teori string tetap menjadi bidang penelitian. Nah, kenapa tadi berarti nomor 9 dan 10 ini ada pertentangan nggak di sana kira-kira? Ya, di kalimat 9 bilangnya apa? Namun teori string masih dalam tahap pengembangan. Kalimat 10 tiba-tiba bilangnya teori string tetap menjadi bidang penelitian yang menarik. Oke, kira-kira dengan berdasarkan hubungan itu apa kira-kira konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat 10 itu? Ya, selain daripada itu, teori string tetap menjadi bidang penelitian. Oh, nggak masuk ya. Nah, itu kan bernada tambahan kalau begitu kan. Meskipun demikian, teori string, nah ini yang nyambung ya, karena nadanya masih pertentangan. Jadi artinya walaupun si teori string itu masih dalam tahap pengembangan, tapi teori string tetap menjadi bidang penelitian yang menarik dan penting. Artinya di sini yang bernada pertentangan dan nyambung dengan kalimat 9 adalah yang B. Meskipun demikian, oke. Soal berikutnya, frasa struktur internal. Oke, frasa lagi di sini ya. Struktur, kita lihat di sini struktur itu jelas nomina ya. Internal itu biasanya yang al-al, internal, eksternal, apalagi tuh ya. Yang biasanya banyak yang al-al tuh itu kita bisa curigai dia sebagai adjektiva, dan memang internal ini adalah adjektiva. Artinya struktur yang bersifat internal gitu ya. Yang mana yang sama kira-kira? Gerakan militer ya, gerakan nomina, militer nomina nggak masuk ya, bukan nomina adjektiva. Prinsip primordial, nah primordial juga al-al ya, dia adjektiva. Maka jawaban yang tepat adalah yang B ya. Kalau alam semesta nomina-nomina. Kalau awal bulan apa? Yo awal bulan di sini. Ya, awal bulan coba kalian tebak tuh awal bulan tuh apa tuh strukturnya gitu ya. Kalau distorsi ruang jelas ya, distorsi itu nomina, ruang itu nomina. Nah, kalau dibilang awal bulan, dia awal di sini bukan menjadi awal yang adjektiva ya, tapi awal di sini dia bermakna sebagai permulaan ya. Permulaan bulan. Kalau permulaan kira-kira apa? Kelas katanya iya nomina, berarti nomina dan nomina. Nah, yang benar cuman yang B. Prinsip primordial itu nomina plus adjektiva. Oke? Nah, untuk latihan kalian di rumah silahkan kerjakan soal berikut ya, dan seperti biasa diskusikan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video selanjutnya, pembahasan prediksi SNBT selanjutnya, silahkan dipantengin terus ya di GP Media Channel. Terima kasih.